Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum memulai pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita membaca doa terlebih dahulu. Ketua kelas mohon dipimpin doanya. Absen dulu ya. Dadang, Agung, Rizky Teja, Ilman, kenapa tidak masuk? Lain kali kalau tidak masuk, dilampirkan surat izinnya ya. Baik. Sebelum masuk ke materi, saya mau ngasih motivasi dulu supaya kalian terus semangat belajarnya. Setiap manusia ingin menjadi orang sukses. Hampir setiap orang punya cita-cita yang ingin diraih. Langkah pertama yang bisa ditempuh adalah belajar. Meraih prestasi dan nilai tinggi merupakan salah satu modal jadi orang sukses. Tak menutup kemungkinan nilai bukanlah segalanya, namun dengan belajar, wawasan kamu akan terbatas luas. Majulah untuk meraih mimpi indahmu, sebab setiap orang berhak punya impian. Sedangkan impian itu tidak bisa diraih dengan instan, butuh perjuangan ekstra untuk bisa meraihnya. Bahkan terkadang butuh pengorbanan saat memperjuangkan mimpi. Coba bandingkan dengan orang yang sama sekali tidak mempunyai impian. Mereka hanya duduk, tidur, sibuk dengan dunianya sendiri. Seakan tak ada harapan dan bingung arah tujuan. Seolah-olah mereka cepat putus asa dengan apa yang sudah didapatnya. Ada kalanya rasa lelah saat proses belajar melanda. Semua itu lumrah adanya, rasa ngantuk, malas, dan lebih tertarik dengan hal-hal lainnya. Manusiawi namanya. Kamu bisa bercerita kepada orang tua mengenai permasalahan dan keluh kesahmu. Karena orang tua adalah guru pertama dari seorang anak. Ada begitu banyak motivasi, kata-kata bijak, namun mutiara yang bisa kamu dapatkan dari orang tua. Tidak ada salahnya kalau kamu membaca kata-kata motivasi belajar. Kata-kata ini setidaknya mampu meresap dalam hati sanubarimu, kemudian mampu memberikan suntikan agar semangat. Jadi kepada kalian harus tetap semangat dalam belajar. Jangan menyerah, terus semangat. Sebelum masuk ke materi yang sekarang, saya akan bahas sedikit tentang materi minggu kemarin, yaitu teks eksposisi. Jadi teks eksposisi adalah paragraf atau karangan yang terkandung sejumlah informasi dalam pengetahuan yang disajikan secara singkat, padat, akurat. Adapun yang berpendapat bahwa teks eksposisi adalah jenis karangan teks yang memiliki fungsi menyampaikan gagasan berupa pemikiran tentang suatu topik. Paragraf eksposisi ini bersifat ilmiah atau dapat dikatakan non-fiksi. Adapun tujuan teks eksposisi adalah untuk menjelaskan informasi, tentu supaya dapat menambah ilmu pengetahuan pembaca sehingga dapat membaca teks eksposisi. Maka pembaca akan mendapatkan pengetahuan secara rinci dari suatu hal atau kejadian. Adapun ciri-ciri teks eksposisi, yang pertama, singkat, padat, gaya informasi yang mengajak. Adapun struktur eksposisi yang memiliki judul, pertanyaan umum atau tesis, argumentasi atau alasan, penegasan ulang atau simpulan. Baik, materi sekarang adalah teks negosiasi. Sebelumnya ada yang tahu mengenai teks negosiasi?
Jadi, teks negosiasi adalah bentuk interaksi sosial yang bertujuan untuk mencapai kesepakatan di antara pihak-pihak yang mempunyai kepentingan yang berbeda. Kedua pihak yang melakukan negosiasi mempunyai hak terdapat hasil akan disepakati. Hasil akhir negosiasi harus mempunyai persetujuan dari semua pihak, sehingga semua pihak menerima hasil akhir dengan kesepakatan bersama. Ada ciri-ciri teks negosiasi yang membedakan teks negosiasi dengan teks lain, yaitu negosiasi mempunyai ciri-ciri diantaranya menghasilkan kesepakatan, mengarah pada tujuan praktis, memprioritaskan kepentingan bersama, merupakan sarana untuk mencapai penyelesaian yang disepakati bersama kedua pihak. Dalam teks negosiasi, ada pun struktur kompleks. Yang pertama, orientasi. Yang kedua, permintaan. Yang ketiga, pemenuhan. Yang keempat, penawaran. Yang kelima, persetujuan. Yang keenam, pembeli. Yang ketujuh, penutup. Tujuan negosiasi. Adapun tujuan yang dilakukan negosiasi dalam hal bisnis berupa diantaranya mencapai kesepakatan yang dimiliki bersama, mencapai penyelesaian atau jalan keluar dari masalah yang dihadapi secara bersama, mencapai kondisi saling menguntungkan dari kedua pihak, dan tidak ada saling merugikan. Selanjutnya ada manfaat teks negosiasi, yaitu untuk mencapai jalinan kerjasama antara institusi, badan usaha, maupun perorangan dalam melakukan suatu usaha dan kegiatan bersama atas dasar saling pengertian. Sebelum saya memberikan tugas, akan saya berikan contoh terlebih dahulu. Jadi, penjual, ada yang bisa saya bantu? Pembeli, baju ini ukuran L, ada enggak? Penjual, ada mas, sebentar saya ambil. Pembeli, iya siap. Penjual, iya mas, ukuran L. Pembeli, berapa harganya mas? Penjual, itu 300.000, pasnya 290.000. Pembeli, bisa 260.000 enggak pak? Penjual, tidak bisa mas, paling kurang 5.000. Pembeli, ya 280.000 deh pak. Penjual, ya baik pak, 280.000. Jadi tugas kalian, buatlah contoh teks negosiasi